Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau sharing petualangan ke Bukit Sabak, Sukabumi ya. Untuk camping ceria aja, sekedar melepas penat. Kalau dari kota Sukabumi, patokannya kita menuju Bundaran Sukaraja dulu ya. Dari Bundaran Sukaraja ini, lalu kita ambil yang ke arah kiri, yaitu ke arah Cianjur atau Bandung ya teman-teman. Kemudian kita lanjut aja terus ikutin jalan sampai nanti kita ketemu patung macan di sebelah kanan kita. Tandanya berarti kita akan sedikit lagi belok kanan ya teman-teman setelah patung macan. Nah, ini nampak Gunung Gede Pangrango ya teman-teman di depan kita, karena memang cuaca lagi cukup cerah juga hari ini. Dan sekedar informasi juga, untuk Bukit Sabak atau Gunung Sabak ini tingginya hanya kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Jadi nggak terlalu dingin, cukup sejuk. Tapi tetap ya, untuk aman dan nyamannya kita perlu membawa perlengkapan standar camping atau standar pendakian ya teman-teman. Nah, ini sudah ketemu patung macan ya teman-teman di sebelah kanan. Seperti ini. Berarti nggak lama lagi kita akan belok kanan ya teman-teman. Dan ini belok kanannya teman-teman yang ada tukang ojeknya. Jadi buat teman-teman yang naik umum dari Sukaraja juga bisa naik angkot ya teman-teman ke belokan tadi, dilanjut dengan ojek sampai Bukit Sabak. Untuk jalanannya sendiri ini sudah bagus ya teman-teman, sudah dicor. Cuma nggak sampai Bukit Sabak ya teman-teman. Seperempat sebelum Bukit Sabak jalanan masih rusak. Cuma ketika saya kesini ternyata ini dalam proses pengecoran ya teman-teman. Jadi saya pun tidak bisa lewat jalan umum. Saya lewat jalan alternatif ya teman-teman, dikasih tahu warga untuk aksesnya. Jalur alternatif ini cukup menantang ya teman-teman. Jalanannya sempit dan hanya bisa diakses pakai motor. Medannya juga masih tanah dan banyak kerikil. Melalui semak belukar juga teman-teman seperti ini. Jadi saya pun harus ekstra hati-hati ya biar nggak jatuh. Seharusnya sih dari jalan yang ditutup tadi, yang dalam proses pengecoran tadi, itu sudah dekat sekali ke parkiran Bukit Sabak ya teman-teman. Tapi karena saya lewat alternatif ini, jadi makan waktu yang cukup lama juga menuju parkirannya. Tapi di lain sisi saya bersyukur ya teman-teman, sudah tahap pengecoran lagi sampai Bukit Sabaknya. Jadi suatu saat nanti ketika saya kesini pastinya sudah lebih nyaman ya teman-teman, karena jalanan sudah bagus. Jadi ujung jalan alternatif ini nanti pertemuannya di pabrik ayam ya teman-teman. Karena pengecoran tadi infonya sampai pabrik ayam. Kemudian nanti kalau kita sudah ketemu pabrik ayam, itu udah sangat dekat ya teman-teman ke parkiran motor atau mobilnya. Ini dia pabrik ayamnya. Dari sini kita ambil yang ke kanan melewati jembatan kali ya teman-teman. Setelah beberapa saat akhirnya tiba juga di parkiran motor ya teman-teman. Parkiran motor ini dikelola oleh warga setempat ya. Jadi buat yang bawa motor bisa parkir di sini. Kemudian buat yang bawa mobil juga bisa ya teman-teman, diparkir di tempat parkir warga lainnya yang memiliki halaman lebih luas ya. Dan pastinya untuk yang bawa mobil hanya bisa lewat jalur yang sedang dicor tadi ya teman-teman, karena nggak bisa lewat jalur alternatif. Lalu setelah menitipkan motor dan berbincang sedikit dengan warga, saya pun langsung segera trekking ya teman-teman, karena sudah mulai mau gelap juga. Untuk awal-awal trekking kita masih melewati rumah warga seperti ini ya teman-teman.
Untuk jalurnya sendiri bisa dibilang masih cukup landai untuk awal-awal ini, dan kita pun akan melewati perkebunan warga yang masih terbuka seperti ini ya teman-teman. Perjalanan dari sini menuju Bukit Sabak perkiraan itu antara 20 sampai 30 menit ya teman-teman, tergantung fisik kita. Setelah itu kita akan melewati sebuah rumah di sebelah kanan kita ya teman-teman. Untuk jalurnya pun masih didominasi oleh tanah seperti ini, dan sudah mulai rapat perkebunan warganya. Suasana pun jadi semakin gelap ya teman-teman, dan hanya terdengar suara tongeret ya, suara ciri khas binatang hutan teman-teman. Setelah itu kita akan bertemu pertigaan seperti ini, yang ke kiri turun dan yang ke kanan nanjak. Tentunya kita pilih yang ke kanan ya teman-teman, terus menanjak. Oke teman-teman, ini kita pas banget maghrib ya, jadi suasananya sudah mulai gelap. Saya kesini cuma berdua ya teman-teman, sama teman saya Gagan. Mudah-mudahan sampai tempat campnya belum gelap banget ya teman-teman, jadi bisa langsung mendirikan tenda. Semakin ke atas jalurnya akan semakin menanjak ya teman-teman, jadi usahakan jalan stabil aja supaya nggak cepat capek. Kemudian setelah beberapa saat kita akan bertemu rumah warga lagi ya teman-teman. Di sebelah kanan ada warungnya juga ini ya, tapi tutup. Di sini saya meminta izin untuk mengisi jerigen saya ya teman-teman, untuk mengisi air, karena khawatir di atas tidak ada yang jaga ya, karena ini hari weekday, khawatir ditutup toiletnya. Jadi saya siap siaga aja untuk mengisi air. Setelah mengisi air dan beristirahat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan sudah gelap juga ya teman-teman, ini suasananya. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya nampak juga gapura base campnya ya teman-teman. Namun tidak ada cahaya lampu sama sekali ya. Sepertinya tidak ada orang di sini ya teman-teman. Ini pemandangan dari pos registrasi ya teman-teman. Nampak di kejauhan Gunung Gede Pangrango dan lampu-lampu kota. Sekalian istirahat, kami di sini sambil menunggu barangkali ada penjaga yang datang ya. Namun apabila tidak ada penjaga yang datang, kami pun memutuskan untuk langsung ke area camp aja ya, untuk mendirikan tenda karena sudah malam juga. Baru kemudian besok pagi kami akan kesini lagi untuk registrasi ya teman-teman. Karena tidak ada penjaga yang datang, akhirnya kita pun melanjutkan ke area camp. Dari pos registrasi menuju area camp tidak terlalu jauh ya teman-teman. Kurang lebih hanya 5 menitan aja. Namun memang medannya bisa dibilang cukup menanjak ya teman-teman. Dan banyak akar juga seperti ini. Jadi harus hati-hati supaya nggak tersandung. Di sini juga terdapat fasilitas toilet umum ya teman-teman di bawah tadi. Cuma karena tidak ada penjaganya, jadi toiletnya tutup dan listriknya juga dimatikan ya teman-teman. Beruntungnya saya sudah mengisi air di jerigen ini ya teman-teman di rumah bawah tadi. Karena saya juga sudah berpikir ya, khawatir kalau di atas toiletnya tutup dan tidak ada penjaganya, jadi nanti saya akan kerepotan untuk mengisi air. Makanya saya sudah siap siaga mengisi air dari bawah ya teman-teman. Untuk sekedar informasi juga ya teman-teman, di Bukit Sabak ini
dipenuhi pepohonan pinus ya, yang dikelola oleh perhutani. Jadi kita tidak boleh sembarangan menebang pohon, apalagi sampai mengambil getah pinusnya ya teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di lokasi camp. Kita memilih tempat yang sedikit terbuka untuk memandang city light ya teman-teman. Setelah mendirikan tenda, kami pun membuat perapian dari ranting-ranting dan batang pohon yang sudah terjatuh di bawah ya teman-teman. Kemudian kami masak-masak, lalu makan dan menikmati malam sejenak. Lalu kami kembali beristirahat dan tidur ya teman-teman. Dan di pagi harinya kami pun terbangun dengan udara yang sejuk dan cuaca yang cerah, ditambah barisan pepohonan pinus yang dimasuki cahaya matahari, membuat Bukit Sabak ini semakin terlihat eksotis ya teman-teman, yang pastinya membuat kami betah berlama-lama camping di sini. Tadi pagi juga kami sudah membayar registrasi ya teman-teman ke penjaganya, dan cukup membayar Rp5.000 saja per orangnya. Oke teman-teman, saya rasa cukup videonya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu, tanyakan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.